Halo Scorpio, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading dengan tema energi cintamu di bulan Juni ya. Tapi ingat ini gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venusnya Scorpio. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya, bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu ingin personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di list video channel ini ya. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Jika pesannya ditujukan buat kamu, maka akan resonate untuk kamu setelah nonton readingan tersebut, oke? Dan karena melihat dari dua sisi, ini energinya bisa kebolak-balik ya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Kalau nggak resonate untuk kamu, maka ini bukan energi kamu, oke? Sekarang kita langsung buka aja ya, kartunya tadi udah aku save gitu. Kita akan lihat seperti apa energi cintamu di bulan Juni ya. Kita punya Ten of Pentacles di sini, kemudian kita punya Hangman, kemudian kita punya Two of Swords, oke. Ada beberapa di sini yang hubungannya digantung, ada yang LDR, mungkin kamu beda kota, beda pulau atau beda negara, gitu ya. Dan di sini ada juga beberapa yang digantung ini, mungkin ada yang putus komunikasi ya, gitu. Mungkin kalian ada masalah, kemudian komunikasi keblok gitu, sehingga hubungan ini kayak ngegantung gitu. Kalian ada masalah, kalian ada perbedaan pola pikir gitu ya, nggak cocok lagi gitu, kemudian mungkin saling berantem, saling perang, beradu kata-kata gitu ya, dan kemudian langsung ngeblok gitu, nggak ada kata putus ya, makanya kayak hubungan seperti digantung gitu. Dan di sini ada The Hierophant, ada beberapa yang sudah menikah di sini, hubungannya digantung, nggak dikasih kejelasan. Tapi seperti yang bilang tadi, ada beberapa yang memang LDR gitu. Dan di sini ada Knight of Wands. Kemudian di sini ada Judgment. Oke. The Judgment. Dan di bottom di kartu oracle-nya ada Heart to Heart dan Separation, kemudian Express Your Love. Oke. Ya, ada beberapa yang saling diem di sini yang aku lihat ya. Dan di bottomnya kamu ada Ace of Swords. Gini, untuk kamu yang pertama ya, kalau misalkan kamu ini hubungannya sudah ada pernikahan ya. Kalau sudah ada pernikahan di sini kayak gini. Saat ini memang mungkin kamu udah nggak ada komunikasi lagi dan kamu tuh kayak menunggu. Di satu sisi kamu pengen sekali kayak memutus gitu loh, memutus koneksi ini gitu, kayak bener-bener ada kejelasan dalam status kamu gitu. Kalau memang kamu sudah benar-benar berpisah, ya udah harus ada kejelasan gitu loh ya, benar-benar bercerai gitu. Tapi ini kamu kayak nggak ada gitu loh ya, seperti itu. Pasangan kamu kayak ngegantung hubungan gitu, ada yang di ghosting ataupun memang orang ini orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya, tiba-tiba karena dia nggak tahan lagi mungkin dengan hubungan kamu, karena ada pertengkaran di sini, dia mungkin kayak marah, kemudian dia lari gitu loh, pergi dari hubungan atau menghindar atau langsung memutus komunikasi di sini. Karena ada beberapa seperti yang bilang tadi, mungkin kamu hubungannya ada yang LDR, beda kota, beda pulau, beda negara, bisa seperti itu gitu. Dan ini membuat kamu tuh kayak stres ya, overthinking gitu. Di satu sisi kamu ingin mengakhiri semuanya, tapi di satu sisi kamu kayak ngerasa buntu gitu loh, kayak ngerasa stuck gitu. Karena aku juga ngeliat ada beberapa di sini yang udah lama bersama ya, udah lama bersama dulunya, dan ini kayak kamu secara materi pun bagus, kelimpahan gitu loh. Ya kamu nyaman, aman bersama dia gitu. Terutama di sini dia memberikan kamu memberikan kamu kenyamanan lah dari segi materi gitu, kayak dari segi uang gitu ya.
untuk sebelumnya saat kalian bersama dulu gitu. Hubungan kalian tuh benar-benar baik-baik aja gitu loh, harmoni, bahagia seperti itu. Tapi saat ini harus menjadi seperti ini gitu ya. Karena ada judgement di sini, kayak ada perubahan gitu loh yang terjadi di dalam hubungan kamu dengan dia gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang di sini perlu dirubah dan berubah, terutama tentang pola pikir di sini ya, tentang pola kalian gitu ya. Karena untuk sebelumnya juga mungkin kalian sering ya on off gitu ya. Maksudnya on off ini ya bisa juga kayak sering bertengkar kemudian baikan, bertengkar baikan, bisa juga seperti itu. Atau memang pasangan kamu ini masih labil orangnya gitu loh. Oke, mungkin dia masih suka bertindak sesuka hati, atau kamunya yang labil kayak gitu. Oke, ingat bisa vice versa gitu. Dan ada beberapa juga mungkin dipengaruhi ya oleh keluarga gitu. Ada keluarga, maksudnya kayak orang tua gitu, entah dari keluarga kamu atau keluarga dia, ada yang ikut campur dalam hubungan ini. Bisa seperti itu juga, sehingga membuat hubungan ini sudah masalah, kemudian ditambah ada orang yang ikut campur, jadinya semakin bermasalah gitu. Karena mungkin pihak-pihak ini kurang memberikan dukungan yang baik gitu loh. Jadi kayak bisa contoh misalkan ya, dari pihaknya kamu, mungkin keluarga kamu belain kamu, nyalahin dia, kemudian dari keluarganya dia juga sama, nyalahin kamu, belain dia. Jadi kan ini kayak nggak ini gitu loh, nggak dilihat dari tengah-tengah mana yang benar mana yang enggak gitu loh. Jadi kayak lebih belain keluarga sendiri gitu ya. Contoh kalau misalkan orang tua ya belain anak-anaknya sendiri lah kayak gitu. Seharusnya nggak boleh seperti itu, karena ya harus tahu lah ya kalau hubungan udah berkeluarga itu ya harus baiknya gimana gitu loh ya. Tidak boleh seperti itu, karena mungkin kayak mendengarnya tuh hanya dari satu sisi gitu loh. Oke, seperti itu. Dan pasangan kamu ini ketika mengalami separation dengan kamu, perpisahan dengan kamu, aku lihat ada kesadaran dia ya, ada adjustment, ada sesuatu yang mungkin menyadarkan dia ya. Karena aku lihat juga ada hierophant. Mungkin dia bertemu dengan seseorang yang bisa mungkin nasihatin dia kayak gitu ya, bisa memberikan dia pencerahan, nggak harus begini kayak gitu loh istilahnya ya. Dan disitulah dia kayak sadar gitu loh, dan dia pengen kembali lagi sama kamu. Aku lihatnya seperti itu. Ada gengsi juga di sini ya, ada ego juga gitu loh. Oke. Atau kamu ini dealing dengan seseorang yang usianya lebih muda dari kamu. Kalau nggak lebih muda dari kamu ya mungkin dia punya sifat yang kayaknya cepat marah gitu loh ya, cepat mengambil tindakan, tapi juga cepat menyesal di sini orangnya. Kayak gini loh, orangnya tuh cepat marah tapi cepat baikan. Kemudian orangnya tuh cepat marah, pergi, kemudian dia ketika oke lagi balik lagi kayak gitu loh ya. Jadi orang ini tuh terburu-buru mengambil tindakan gitu loh, terlalu terburu-buru mengambil tindakan gitu. Jadi masih labil lah, gak stabil emosinya gitu loh. Tapi ketika emosinya sudah stabil lagi, dia baik lagi, balik lagi, baikan lagi, baik lagi kayak gitu loh. Makanya tadi seperti yang gue bilang, ada beberapa di antara kamu yang sebelumnya tuh kayak on off gitu loh. Jadi kayak bertengkar baik lagi, bertengkar baik lagi, bertengkar baik lagi kayak gitu loh. Dan gitu-gitu terus gitu loh ya. Kalau misalkan ini kamu yang sudah berkeluarga, tapi kalau yang belum berkeluarga, aku lihatnya justru on off di sini gitu. Mungkin kalian putus nyambung, atau pasangan kamu itu pergi datang lagi, pergi datang lagi seperti itu. Dan ini membuat kamu tuh kayak udah lelah gitu ya, udah bosan, kemudian ada keraguan dalam diri kamu, kayak kamu tuh udah nyerah dengan sikap dia seperti itu gitu. Oke, tapi entah kenapa aku ngerasa kayak walaupun kamu tahu sikap dia yang labil seperti itu, ini untuk yang ini ya, yang kalian belum menikah, itu kamu kayak memaafkan terus gitu loh ya, kamu nerima terus, tapi nanti balik lagi kayak gitu. Makanya di sini ada situasi di mana kamu mungkin mengakhiri hubungan dengan sikap dia yang seperti itu, karena kamu udah menyerah di dalam hubungan, karena kamu ngerasa hubungan ini juga
kayaknya mandek gitu loh, mentok di situ-situ aja, on off on off on off gitu, nggak ada kejelasan seperti itu. Padahal di sini mungkin kamu udah ada beberapa ya, mungkin kalau kamu nggak LDR, nggak long distance gitu, nggak hubungan jarak jauh, ini mungkin ada beberapa di antara kamu yang udah satu rumah gitu, tapi kamu nggak diberi kejelasan status, kayak mungkin hubungan udah lama bersama tapi nggak nikah kayak gitu. Dan aku juga ngeliat ada beberapa di sini yang semacam kamu mungkin dealing dengan seseorang yang sudah berkeluarga gitu. Ada yang beberapa seperti itu ya, ada yang cinta segitiga gitu. Entah kamunya yang sudah menikah atau dianya yang sudah menikah gitu. Tapi anggap aja dianya ya yang sudah menikah, tapi bisa vice versa gitu. Makanya aku lihat di sini kayak dia itu datang dan pergi sesuka hati gitu loh ya. Mungkin dia ketika butuh kamu dia datang ke kamu, ketika dia nggak butuh kamu mungkin dia datang ke pasangan resminya kayak gitu istilahnya ya. Tapi bisa vice versa ya, bisa ini adalah pasangan kamu gitu, yang dimana mungkin bisa juga yang kamu sudah menikah dengan pasangan kamu ini, dan pasangan kamu ini yang on off gitu. Mungkin dia punya seseorang yang lain di luar sana gitu ya. Tapi kalau aku lihatnya sih lebih ke kamu di sini yang digantung gitu, dianya ini sudah nikah gitu. Oke, tapi ingat ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu seperti itu. Dan di sini aku ngelihat ya, ada beberapa yang kamu kayaknya udah lelah dengan situasi yang seperti ini gitu. Ini untuk kamu yang on off ini ya gitu. Dan di sini kamu kayak mulai untuk mulai ragu gitu loh dengan pasangan kamu gitu, karena kamu di sini kayak udah kayak seperti menolak gitu loh, untuk bersama dengan dia lagi gitu loh. Makanya ada beberapa mungkin yang aku lihat akan mengakhiri hubungan di sini dengan pasangan kamu ini di bulan Juni gitu. Yang ada yang akan mengakhiri hubungannya karena di sini kamu kayaknya selama ini mungkin kamu memang nggak mau lah gitu loh, on off terus nggak mau gitu. Dan di sini kamu membuat keputusan dengan berani, dengan tegas. Kamu membuat pilihan di sini. Kamu nggak mau digantung lagi gitu. Ya, ada beberapa yang gini. Kalau misalkan pasangan kamu ini nggak mau bersama kamu, mungkin kamu akan mengakhiri hubungan. Aku lihatnya seperti itu. Karena di sini ada fase heart to heart conversation. Jadi kayak kamu memang ingin adanya satu pembicaraan gitu ya untuk hubungan kamu ini. Karena dengan adanya express your love ini, akhir-akhir ini mungkin kamu agak dingin, agak renggang gitu, karena kamu mungkin kayak menunggu pasangan kamu gitu loh, menunggu pasangan kamu untuk datang ke kamu atau kayak menghubungi kamu gitu loh. Karena mungkin akhir-akhir ini dia kayak nggak datang lah ke kamu gitu, nggak menemui kamu lah, katakanlah seperti itu gitu. Dan di sini judgment ini kamu ingin membuat satu keputusan akhir gitu. Pasangan kamu juga iya, aku lihatnya seperti itu ya, ingin membuat keputusan untuk akhir final gitu loh dari hubungan kamu. Karena ini untuk kamu yang mungkin sebelumnya sudah terjadi gitu, sudah terjadi masalah gitu. Dan kamu kayak di sini kayak membuat pertimbangan gitu loh, kamu ingin kejelasan gitu loh, kamu ingin kejelasan dan kamu menginginkan itu. Karena pasangan kamu nggak memberikan kejelasan, mungkin di sini kamu kayak bikin masalah atau bikin ulah, kayak diemin pasangan kamu gitu loh gitu. Dan di sini kamu kayak menunggu untuk tiba waktunya dia datengin kamu atau ngomong sama kamu gitu. Oke, dan di sini mungkin kamu akan ada fase dimana kayak ngomong baik-baik gitu loh. Kamu ingin jujur di sini, kamu ingin terbuka, kamu juga ingin dia jujur dan terbuka gitu loh ya. Karena aku ngeliat di sini kayak hubungannya itu agak sedikit sulit gitu loh antara kamu dengan pasangan kamu ini. Ini untuk kamu yang menggantung, yang sudah punya pasangan ya gitu. Kalau kamu bersama dengan pasangan kamu ini harus melalui perjuangan banget gitu loh. Pasangan kamu harus benar-benar berjuang gitu loh. Tapi kalaupun kamu bersama pasangan kamu ini, kamu hanya akan diberi
apa istilahnya kayak dinikahi secara agama gitu loh ya. Aku lihat di sini ada Hierophant gitu ya. Mungkin ada keinginan sih gitu loh, ada keinginan dari pasangan kamu ini gitu. Cuman di sini keputusan finalnya di kamu gitu loh, di kamu di sini. Kalau pasangan kamu sih aku ngeliat di sini kayak udah mempertimbangkan konsekuensinya baik dan buruknya. Aku lihat seperti itu di sini ya, gitu. Dan aku juga ngeliat dia ini juga nggak peduli gitu loh. Maksudnya gini, kalaupun dia akan menikah sama kamu, ini juga orangnya nggak akan terlalu peduli sama kamu. Aku lihatnya seperti itu. Dia akan tetap on off gitu. Kalau kamu berpikir bahwa dia bakal lebih perhatiin kamu atau gimana, itu aku lihatnya nggak seperti itu gitu. Nggak akan seperti itu dia gitu. Tapi dia akan bertanggung jawab di sini gitu, dengan segala ya seperti yang bilang tadi, kayak kalaupun dia memilih untuk menikah sama kamu, dia sudah membuat pertimbangan di sini. Konsekuensinya apa, baik dan buruknya itu dia udah pertimbangkan gitu loh. Jadi dia akan bertanggung jawab atas tindakan yang dia lakukan itu gitu loh. Seperti itu. Ya. Gitu. Tapi aku ngeliat ada beberapa di sini justru akan mengakhiri hubungannya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisinya kamu. Ada beberapa yang akan berjuang, ada beberapa yang akan memutuskan hubungan di sini. Kalaupun yang berjuang ini, kamunya di sini ya. Kamunya sepertinya menolak dia, tapi dianya yang bakal kayak meyakinkan kamu, gitu loh. Ya, bakal meyakinkan kamu seolah-olah dia ini sudah berubah, seolah-olah dia ini benar-benar pengen sama kamu, gitu. Bahkan kalau yang seperti yang bilang tadi, kamu minta kejelasan status, kamu pengen dinikahi, dia akan menikahi kamu. Aku rasa seperti itu, gitu. Karena di sini adalah perjuangan dia akan memperjuangkan kamu, gitu. Tapi kalau kamu berharap dia bersikap adil sama kamu, aku rasa enggak, gitu. Di sini, ini untuk kamu yang hubungannya digantung dan kamu ini dealing dengan seseorang yang sudah menikah, gitu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Oke, untuk zodiaknya kalau belum aku sebutkan ya, aku sebutkan. Kalau udah aku sebutkan ya nggak apa-apa lah ya, disebutkan 2 kali gitu. Ada Pisces di sini, ada Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Tapi ini bisa hanya energi saja. Yang jelas di zodiak kamu Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Scorpio. Ingat ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Kalau ada salah kata, ada kelebihannya, mohon maaf. Kalau ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.